Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al mu'tabarah an nahdiyah, wa ala ra'sihim ibu nyai tin terus angel tin mun menantu almarhum Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar menikah dengan bibi saya Nyai Zainab Siroj, adik ayah saya. Para ulama wabil khusus Rais Syuriah cabang NU Pekalongan Kiai Haji Syamsul Bahri, Saiful Bahri, a'azzahullah bi'izzih. Rais Syuriah Kendal Kiai Haji Izzuddin, dan Ketua Tanfidiyah cabang Pekalongan Kiai Muslih. Ini ajeng, kalau ketuanya ajeng ini. Rekan-rekan pengurus NU, Badan Otonom, Ansor, Pagar Nusa, Jamiatul Qur'an Hufadz, Jamiat Turk Al-Mu'tabarah, As-Sufiyat Al-Mu'tabarah, Pergunu, Isnu, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, dan jajarannya, para pejabat pemerintah. Tadi ada Ibu Bupati, sekarang tinggal Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil. Yang saya hormati Bapak Lurah Desa apa? Rowo Kembu Wonopringgo Pekalongan. Sadati wa sayyidati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyul hudur. Alhamdulillah, malam hari ini untuk pertama kalinya saya bisa bersilatul arham dengan masyarakat Wonopringgo di dalam suasana fit itminanin wasalamin wa muhabbatin wa bi'am, dengan suasana damai, aman, tentram, alhamdulillah, dalam rangka bimunasabati haflah khatmil Quran fi hadzal ma'had Sabil Mukhtar, insyaallah. Almarhum Gus Nurul Huda merupakan pendiri pesantren Sabil Mukhtar dalam rangka membina, membangun, mengembangkan tahfidzul Quran, mengeluarkan output para hufadz yang insyaallah pasti mendapatkan pahala dari Allah karena menjaga asolatil Quran, orsinilitas Al-Quran. Al-Quran niku luar biasa. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad pertama kali membangun masyarakat Arab yang jahiliyah dari sisi peradaban ummiyin, buta huruf wong Arabiku, dari sisi agama dolalim mubin, sesat banget, pol sesate. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi orang Arab itu
dari sisi peradaban ummiyin, buta huruf. Ketika Kanjeng Nabi dilahirkan, yang bisa baca tulis tidak lebih dari 10 orang. Nama-namanya Ka'ab bin Zuhair, Zuhair bin Abi Salma, Qus al-Ayadi, Antaroh al-Absi, yang bisa nulis baca tulis tuh. Termasuk Umayyah bin Abi Salat, termasuk Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi piyambak boten saged baca, boten saged nulis, li hikmatin ya'lamuha Allah. Hikmahnya besar, Kanjeng Nabi boten saged maca, boten saged nulis itu. Kalau bisa baca tulis, nanti dituduh Quran dapat belajar, bukan wahyu, dapat belajar dari guru, dari manusia. Hikmahnya Kanjeng Nabi boten saged maca, boten saged nulis. Pertama kali Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah membangun masyarakat jahiliyah, memperdengarkan Al-Quran. Hanya dengan, ya bukan hanya sih, memperdengar Al-Quran itulah langkah pertama membangun masyarakat Arab. Yatlu alim ayat. Setelah dibacakan Al-Quran, reaksinya ada yang pro, ada yang kontra. Semua juga kiai-kiai begitu kalau dakwah. Jangan mengharapkan orang tuh pro semua. Jangan harap orang tuh akan taat semua. Kenyataannya begitu. Dakwahnya kiai para ulama juga pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Itu udah sunnatullah itu. Gak usah risau, gak usah gelisah. Berjuang di NU pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Nah, diantara orang yang terpengaruh dengan Al-Quran yang langsung, ini contoh mawon, ada orang namanya Umar, berburu di padang pasir 1 minggu. Pulang dari berburu, pulang ke Mekah, mendengar adiknya namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Nufail bin Zaid atau Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Umar marah, apa-apa adik saya ini, marah besar. Didatangi rumah adiknya, saya tempelengin. Sampai di sana Fatimah sedang baca Quran dengan suaranya yang merdu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tahu betul merdu buatan. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu Umar mendengarkan surat Toha dibaca oleh adiknya, melumpruk. Bahasa Pekalongan melumpruk. Apa? Lumpruk, lemes. Terduduk, yang tadi mau nempelengin itu malah direbut kertasnya yang dibaca oleh adiknya itu, dibaca Bismillahirrahmanirrahim dengan gemetar. Jangan mau coba gemetar mboten. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Selesai baca, apa kata Umar? Aina Muhammad al-an? Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam di Jiyad. Langsung lari ke sana, ketok pintu. Kanjeng Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya as-sabiqinal awwalin. Mereka ketakutan para sahabat. Umar mau marah ini karena Umar itu terkenal preman, jagoan. Semua ketakutan. Kanjeng Nabi dengan tenang perintah, iftah lahul bab, buka pintu untuk Umar. Umar masuk, langsung merangkul Kanjeng Nabi, mengucapkan kalimah syahadah, masuk Islam. Kanjeng Nabi bersyukur kepada Allah karena itu merupakan doanya Kanjeng Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu Umar.
Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Hidayah jatuhnya ke Sayyidina Umar. Itu salah satu bukti bahwa Quran bisa memberikan langsung hidayah kepada pendengarnya. Ada lagi dongeng. Dongeng apa kenyataan ini? Prabu Siliwangi Pajajaran, Raja Pajajaran. Namanya Pangeran Pamanah Rasa. Mendengar ada agama baru yang diajarkan oleh ulama dari Cina. Namanya Syekh Hasanuddin di Rengas Dengklok Kerawang Utara, Kerawang Rengas Dengklok itu. Mengajarkan Al-Quran, maka disebut Syekh Qura. Qura itu qori lah maksudnya. Berangkatlah Raja Pajajaran, saya bunuh. Apa ini, agama apa ini? Sampai di sana sedang ada muridnya, perempuan kutilang, kuning, tinggi, langsing. Wah, nopring gua angel golek ane gua. Dengan suara yang merdu lagi baca Quran. Raja Siliwangi yang tadinya mau membunuh Syekh Qura lemes, melumpruk lihat orang cantik itu. Langsung meringkas cerita ini, ngelamar. Ya kata Syekh Qura masuk Islam. Ya udah masuk Islam. Ada mas kawinnya apa? Lintang kerti, tasbih maksudnya. Saya cari di pasar, nggak ada di sini. Adanya di Mekah sana, di Jeddah kira-kira di Arab sana. Udah saya terbang ke sana. Keluar dari rumah Syekh Qura, hong. Biasanya ngomong hong tuh terbang biasanya, macet. Sepisan maning, hong, orang terbang. Sepisan maning, hong, nggak terdas. Kata Syekh Qura, kalau kamu mau terbang baca Bismillahirrahmanirrahim baru hong. Hongnya diwocok tapi bismillah disik. Terbang ceritanya. Datang bawa tasbih, tidak lama datang bawa tasbih. Itu barangkali dongeng yang ditambahin itu barangkali. Tapi yang jelas terjadi pernikahan antara Raja Siliwangi, Raja Pajajaran dengan Subang Larang, perempuan cantik yang qoriah itu, dan nanti akan menurunkan yang terkenal barangkali anaknya banyak tapi yang terkenal 3. 1 Syekh Rahmatullah yang bergelar Prabu Kian Santang. Yang kedua Syekh Somadullah yang terkenal dengan panggilan Ki Kuwu Cirebon. Yang ketiga perempuan namanya Rara Santang yang nama aslinya Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim dinikah oleh seorang Habib Azmat Khan, datang dari India, punya anak Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu cucunya Raja Siliwangi, kalau dari bapak nasabnya min ahlil bait minal habaib. Paham betul? Ngomong tadi dongengnya Masya Allah. Nah, nanti yang akan berjuang Islam tenanan bukan bapaknya, bukan Prabu Siliwangi, Prabu Kian Santang, Syekh Rahmatullah. Seluruh Sunda Priangan Islam semua. Kecuali ada satu patih namanya Patih Pucukumun, tidak mau masuk Islam, menyendiri di suku Badui di Malimping Lebak, tetap mempertahankan agamanya, Karuhunan Sunda Wiwitan. Itu ceritanya. Ini salah satu bukti nyata sejarah ada orang masuk Islam karena mendengarkan Al-Qur'an. Paham betul? Gak apa-apa, sudah malam dongeng, gak apa-apa kan, udah malam. Tadi acara pelantikan MWC di Ciledug, Babakan Ciledug. Al-Quran dalam sejarahnya dulu tulisan Quran tanpa titik. Titik ora ono. Ba ta ta boten wonten titike. Jim ha kho polos. Dal dal sami. Ro zai podo. Sin shin ora ono bedane. Orang titiknya boten wonten. Orang yang pertama kali menggagas titik tulisan Arab adalah Syekh atau Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Sopo? Wah, angel jenenge angel iku. Biasanya Toto jenenge. Toto.
tahun 59 Hijriah. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Sudah ada titik masih kangelan orang yang bukan orang Arab, orang ajam, kita-kitaan lah. Masih kangelan maca Al-Qur'an wis ana titike iku. Maka Syekh atau Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi wafat tahun 170 Hijriah bikin harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, syiddah, sukun. Sapa sing gawe jenenge? Alah. Tahun piro wafate? Ya cerdas. Wis ono titik sudah ada harokat, masih banyak orang baca Quran tidak benar. Maka ada seorang imam namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Namanya siapa namanya? Orang tak ulang. Enggak saya ulangi. Wafat tahun 224 Hijriah. Baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, qalqalah, mad lazim, majaiz. Baru itu tahun 200-an baru. Sebelumnya enggak ada itu istilah itu. Jadi kalau panjenengan saumpama Sayyidina Abu Bakar ditangke saka kuburan, ditakoni ngertos mboten panjenengan idhar, idgham, mboten ngerti apa iku. Idhar mana menampilkan. Idgham ya berengeng wis ngono artine, tapi enggak ngerti bahwa itu terminologi sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Jadi ilmu tajwid itu sangat-sangat menolong umat Islam agar membaca Qur'annya benar. Alhamdulillah di Pekalongan khususnya dan Kendal khususnya Kendal Pekalongan banyak sekali hufadzil Quran, banyak sekali ma'ahid tahfidzil Quran. Insyaallah banyak barokahnya insyaallah. Al-Quran merupakan mukjizat khalidah, mukjizat Kanjeng Nabi yang langgeng ila yaumil qiyamah. Coba Nabi Musa mukjizate tongkat iso dadi ular. Hebat mboten? Hebat mboten? Masih ono? Sudah enggak ada. Nabi Isa mukjizate bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang lumpuh. Nabi Isa hebat mboten? Masih ada. Tapi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mukjizate Al-Qur'an ila yaumil qiyamah. Maka kalau ada pesantren modern yang tidak mewajibkan, mengharuskan santrinya ngaji Quran, salah besar. Ini banyak pesantren modern tidak mewajibkan santrinya belajar Quran. Ngaji Quran silahkan, ora popo. Salah. Nanti akan lahir para mubaligh, para khotib Jumat, ceramahnya enak, menarik, pidatonya enak, boso metu dalil Quran, prentang-prentong, jijik rasanya. Bahasa Cirebonnya jember, bahasa Pekalongan apa niku? Jijik lah. Pidatone enak, khutbahnya enak, boso metu dalil Quran, ghair mujawwadah, tanpa tajwid, ngisin-ngisinaken. Jangan sampai di Pekalongan ada khotib seperti ini. Jangan sampai di Pekalongan ada penceramah seperti ini. Kalau ada tinggal lunga wae. Paham betul? Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qadami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Ayatul hakim rahman muhdatsatun qadimatun
Piye ku artine iku? Quran niku mushafe, saumomo iki mushaf saumomo iki. Iki hadis anyar. Wong dicetak di Jakarta, di Surabaya, Semarang. Sing nyetak manusia, kertasnya bikinan manusia, tintanya bikinan manusia. Anyar nopo kodim? Anyar, mushafe anyar. Tapi Quran sebagai sifatnya Allah, sifat kalam qadimah. Paham boten? Paham boten? Sifatnya Allah dua sifat kalam, yaitu Al-Quran. Sebagai sifat Allah, Quran itu qadimah, tapi mushafe hadithah. Maka ayatul haqqin minar rahman muhdatsatun qadimatun sifatun lil mausufil qadim. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin, langgeng bersama kita. Maka ngungguli mukjizatnya para nabi. Para nabi mukjizatnya hilang. Kanjeng Nabi mukjizat boten tidak hilang. Bahagialah, senenglah orang yang membaca Al-Quran. Qarrat biya ainu qariha. Anda baca Quran, insya Allah hatinya tenang, insya Allah tentrem uripe. Duwe duit atau duwe duit, duwe duit utawa duwe duit, hatinya tenang baca Quran. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nar ladha. Kalau kamu baca Quran niate, kalau kamu baca Quran takut neraka, karena takut neraka, itu dengan bacaanmu api neraka padam. Kalau Anda, kalau panjenengan maca Quran karena wedi neraka, itu geni neraka sirep mati dengan bacaan Quran panjenengan. Pengen mboten nyirep api neraka? Pengen mboten? Nah, monggo sing rajin maca Quran, tapi macane sing bener. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak sekali orang baca Quran, jangankan dapat pahala, bahkan dapat laknat dari Al-Quran karena bacanya ghair mujawwadah, boten nganggo tajwid. Jadi semua ilmu itu bid'ah. Ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tajwidnya bid'ah. Kanjeng Nabi mboten ngajari. Mari kita tinggalkan bid'ah, ilmu ditinggalkan gitu. Ya Allah, ini goblok banget sih wong, masya Allah. Semua ilmu bid'ah, Kanjeng Nabi mboten damel ilmu tajwid, sorof, nahwu, balaghah, ilmu hadis, sahih, hasan, dhaif. Mboten ngajari ngoten. Mboten ngajari harokat, mboten ngajari titik, mboten ngajari ilmu tafsir, ilmu fikih, usul fikih, ilmu kalam. Ilmu semuanya min ibda'il ulama, dari kreativitas para ulama. Kanjeng Nabi mboten ngajari. Berarti ilmu itu Tapi ini orang gelem nganggo bid'ah tajwid, sampean baca Quran dapat laknatnya Quran. Ini orang gelem nganggo bid'ah tajwid. SAG ngomong kayak kudus, masya Allah. SAG ngomongnya masya Allah, macam-macam. Keluar pesantren kilat, jenggotnya terus ndowo, jenggotnya tok. Gobloknya enggak leren-leren. Pun. Kalau sudah Kanjeng Nabi sudah menyampaikan bacaan Al-Quran, tingkatan kedua, fase kedua, wa yuzakkihim. Kanjeng Nabi membentuk karakternya orang Arab. Mari kita harus berkarakter menjadi umatnya ini. Semua manusia punya hawa nafsu. Punya apa? Ya kulon barang, kulon nggih. Nafsu ada dua. Nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi ketua umum PBNU. Ghadabiyah. Saya harus anggota DPR. Saya jadi bupati, saya jadi komandan, harus jadi ketua, harus jadi kepala, harus jadi pemimpin, harus jadi imam, enggak mau makmum. Namanya nafsu ghadabiyah. Paham betul, paham betul? Namanya apa? Nafsu ghadabiyah. Dengarkan. Tapi kalau niatnya baik, niatnya ta'abbud,
Caranya benar, bisalah. Caranya benar, meraih jabatannya dengan benar. Dan tujuannya ibtigha amardhatillah. Saya ingin jadi bupati Pekalongan. Niatnya akan menata masyarakat Pekalongan, memajukan pendidikan, menegakkan hukum seadil-adilnya, perhatian pada masyarakat miskin, petani, buruh. Baik niatnya itu. Caranya benar. Tidak menyakiti sana sini, kampanyenya itu. Tujuannya lillahi ta'ala, mencari ridho Allah, mencari pahala Allah. Maka nafsu ghadabiyahnya orang itu ganti namanya. Bukan nafsu ghadabiyah, apa namanya? Himmah. Apa namanya? Yang keras, apa namanya? Bukan nafsu ghadabiyah, himmah namanya. Kanjeng Nabi ini orang yang punya himmah besar. Untung Kanjeng Nabi orang Arab nih, panjenengan jadi Nabi wah sembuh. Ini Kanjeng Nabi panjenengan model potongan lah sembuh. Ngelempreng, lentruk, lemes, kalahan, wedinan, nah, jereh. Kalau modelnya Kanjeng Nabi sampean betul bakal sukses. Kanjeng Nabi orang yang punya himmah, saya harus menang. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun qaimun lillah, selalu berdiri berjalan di jalan Allah, dzu himamin, mempunyai himmah yang besar. Saya tidak mau kalah. Panjenengan ngoten mboten? Ora gelem jawab ya. Suatu ketika pamane Abu Thalib nasihati Kanjeng Nabi, Muhammad, aku khawatir dengan keselamatanmu Muhammad. Ini orang Quraisy mau membunuh kamu. Wis leren wae leren, berhenti dakwah Muhammad. Ini orang Quraisy sudah marah betul sama kamu, mau membunuh kamu Muhammad. Leren ya leren, berhenti ya. Jawabnya Nabi Muhammad, ini orang himanya besar nih. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah pamanku, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, betapa beratnya itu. Matahari diletakkan tangan kanan, rembulan tangan kiri. Untuk saya tidak berdakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Hatta ahli kaduna. Niku himanya Kanjeng Nabi. Sampeyan ngoten mboten? Orang Jawa Masya Allah, apa wis bengi apa? Ngoten mboten panjenengan? Saya berjuang NU sampai mati. Ngoten mboten? Allah nggih apa? Itu Kanjeng Nabi sifatnya, monggo ditiru. Maka kita harus menang. Orang Islam ini selalu di pinggiran, selalu di pinggir orang NU ini. Bukan pemain, penonton. Alah, model panjenengan sebagai penonton lah, bukan pemain. Maka kita harus punya himmah orang Pekalongan ini, NU Pekalongan. Ayo bunyi bareng-bareng. Saya harus menang. Awas nih, tenang. Ojo kalah, apa-apa jangan kalah dengan himmah yang besar. Itu Indonesia harus menang, bangsa Indonesia harus unggul menang. Gitu namanya, himmahnya besar. Pemimpin harus punya himmah yang besar. Ketua NU harus punya himmah yang besar. Gak boleh kalah dengan siapapun. Alhamdulillah waktu saya jadi ketua PBNU 10 tahun, 11 tahun, betul nanti kalah nih insya Allah. Modalnya nekat pun modalnya. 212 saya lawan. Yang tidak setuju banyak, tapi yang ngomong terang-terangan hanya saya. 212 bukan kebangkitan Islam. Apa? Karena apa? Karena sholat turune nang masjid, ngenteni sholat ning lapangan. Bener mboten? Mau sholat Jumat ning lapangan, turune ning masjid. Bener mboten niku? Lamun turun ning lapangan ngenteni sholat Jumat ning masjid, iku bener iku. Tidurnya di lapangan, nunggu besok mau sholat di masjid, itu bener itu. Ini enggak,
turunan yang Istiqlal, ngiler, ngeces, ngompol bareng-bareng kali. Nunggu besok sholat di lapangan. Bukan kebangkitan Islam. Jelas itu adalah agenda politik. Paham? Itu hanya saya ngomong begitu tuh. Hanya saya. Dan kita selalu bersama dengan Pak Tito waktu itu Kapolri. Kita bersuara benar mawon. Bukan berarti kita benci atau kita enggak benci enggak. Habib Rizik saya hormati Habib. Saya cium tangan. Tapi cara berpikirnya saya tidak setuju. Tidak sependapat. Bukan kebangkitan Islam. Harus nekat, harus nekat. Setiap ada apa-apa ketua NU Pekalongan harus nekat. Insya Allah menang, insya Allah menang. Modalnya nekat modalnya. Nomor loro, nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya. Duit banyak, omah banyak, mobil banyak, sawah banyak, kebun banyak, perusahaan banyak, apalagi yang banyak? Itu namanya syahwatiyah namanya. Saya harus kaya. Jangan kalah dengan Cina-Cina itu. Saya harus jadi konglomerat. Itu namanya syahwatiyah namanya. Rumah harus bagus, mobil banyak harus bagus-bagus, uang banyak, sawah banyak, kebun banyak, perusahaan banyak. Namanya nafsu syahwatiyah. Tapi dengarkan. Tapi kalau dengan niat benar, caranya benar, cara cari kekayaannya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah, maka nafsu syahwatiyah ganti jenenge apa? Azimah. Apa? Kalau kita ingin kaya, cari duit, cari kayaan, niatnya bagus, caranya benar, tujuannya mulia, itu namanya azimah, bukan hubbud dunia, bukan. Bangun pesantren kudu karo duit, madrasah karo duit, rumah sakit karo duit. Ini NU Kendal badhe bangun rumah sakit ngantos saniki dereng terwujud. Berarti langka duitnya kan? Gak ono duitnya kan? Sejak berapa tahun saya ke Kendal itu. Alhamdulillah kalau Pekalongan bangun apa? Saya meletakkan batu pertama itu. Sudah jadi ya, udah jadi ya. Nah itu anak karena ada duitnya. Ngongkosi anak sekolah mondok karo duit. Lunga haji, nglakoni rukun Islam kelima karo duit. Oleh karena itu orang Pekalongan harus kaya. Ayo muni bareng. Saya harus kaya. Tenan iki, dudu guyon tenan iki. Saya baca konglomerat di Indonesia 50 orang terkaya Indonesia. Nomor 1 Budi Hartono yang punya pabrik rokok Jarum. Duitnya 40 miliar dolar. Sing sak miliar dolar 14,5 triliun. Hitungan dewe. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas 36 miliar dolar. Hitungan piyambak. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung nomor 6 yang punya Bank Mega. Nomor 40 orang Islam Bayu namanya yang punya taksi Bluebird. Nomor 42 orang Islam Haji Rosid namanya. Tak delo 50 orang. Wong Pekalongan gak ono ki. Gak ada terhadap Pekalongan. Oleh karena itu sekali lagi kita harus kaya. Perjuangan butuh uang. Pendidikan butuh uang. Semuanya butuh uang. Nglakoni ibadah butuh duit. Sayyidina Utsman itu kaya, sahabat. Suatu ketika dagangannya gandum datang dari Syam. Dibawa dengan 700 onta. Karungan tuh. Lalu kita 700 cikar lah kalau kita ya, cikar lah. Masuk ke Madinah akan diborong oleh para konglomerat Madinah, orang Yahudi. Saya kasih untung 2 kali lipat atau 100%. Enggak. 200%, 100% enggak, 200% enggak, 300% enggak. Terus mintanya berapa Utsman?
akan saya sodakohkan. Jadi Sayyidina Utsman itu sedekah gandum sing digawa 700 onta. Panjenengan sedekah 700 napa? 700 napa? Orang kaya itu. Sa'd bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, kaya. Kebunnya, hartanya, uangnya, dirham dinarnya, sapi, ontak, weduse, wakeh. Pernah suatu ketika akan disodakohkan semua. Kanjeng Nabi ngelarang. Kanjeng Nabi mboten ngizini. Jangan Sa'ad, jangan semua, sepertiga saja. Watsulutu minka katsir. Sepertiga hartamu sudah cukup banyak untuk sedekah. Saumo panjenengan duwe duit 3 triliun. Sedekah sepertiga 1 triliun, kata dereng. Ya ampun kata dereng. Ya kata, lah panjenengan sepertiga pinten? Sepertiga dunia panjenengan pinten? Kok guyu ya? Sepertiganya uang panjenengan pinten? Jadi Sa'd bin Abi Waqqas kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qutbun minal aqtabil arba'ah. Wal kutub sekawan, di antara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di antaranya. Abil Hasan Syadzili, Said Badawi, Ar-Rifai. Suatu ketika, ini orang Baghdad kan, tinggalnya di Baghdad. Suatu ketika ziarah kubur datang Imam Syafi'i, Mesir, di kampung Fustot namanya. Ziarah kubur Imam Syafi'i, ternyata melihat kanan kirinya masyarakat kuburan Imam Syafi'i, kanan kirinya melarat-melarat wongnya. Segera saja Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada tulisannya pelang besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ku Pak wali sugih roman. Panjenengan wali dudu. Sugih mboten? Orang jawab ya Allah. Panjenengan wali dudu. Duh, sugih enggak? Enggak. Roman tidak. Terus apa manfaatnya urip sampean? Syekh Abdul Jalani, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili yang punya tarekat Syadziliyah, Hizb Nasr, Hizb Bahr. Pengikutnya 6.000 orang datang di kota Quneitra Mesir. Muridnya ditanggung kehidupannya, ekonominya pengikutnya ditanggung, mangan minumnya lah, sapakaian barang. Jadi Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili nanggung mangane murid. Nek kiai teng Cirebon, mboten Pekalongan mboten, kiai teng Cirebon nggih, malah muridnya nanggung mangane kiaine. Kiai teng pundi niku? Kiai teng pundi? Cirebon. Pekalongan mboten nggih? Mboten, alhamdulillah. Monggo. Sekali lagi namanya azimah. Apa namanya? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, makarim, kebesaran, kesuksesan harus direbut dengan azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Paham nggih? Jadi ajaran agama Islam sendiri memerintahkan kita umat Islam harus kaya. Harus kaya. Ayo sekali lagi. Saya harus menang. Apa itu? Apa namanya? Himma. Apa namanya? Nah, saya harus kaya. Apa namanya? Azimah. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf nih, mohon maaf. Nek wonten kiai ngajari ojo sugi-sugi, ojo nemen-nemen golek dunia. Dunia iku batang, bangkai. Iku mohon maaf nggih. Ya, bertentangan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Quran mengatakan
walaqad katabna fiz zaburi annal ardo yarithuha ibadiyas sholihu. Kekayaan alam ini, tambang-tambang, hutan-hutan, ikan di laut, milik panjenengan semua soleh, bukan miliknya Cina-Cina itu. Itu Quran itu, Pak. Kita harus kaya malah. Kita harus memiliki batu bara, nikel, boksit, mining, tembaga, emas, besi, minyak, gas. Kebanyakan gak ada, betul. Nah, karena ajarannya kiai kadang-kadang keliru, aja sugi-sugi, ojo nemen-nemen golek dunia. Itu salah nih, Bu. Quran selalu mengatakan dunia itu, harta itu khair. Khair itu apa maknanya? Bagus. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia iku demen khair. Dunia artinya harta. Mboten nate Quran ngendikaken syar. Dunia itu elek, mboten nate. Idza hadara ahadakumul mautu intaraka khaironil wasiyah. Nek ana wong mati ninggal khair, duit iku ninggal harta maksudnya. Khair. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Kamu harus infak khair, duit itu. Jadi Quran selalu mengatakan duit itu baik, tidak pernah mengatakan uang itu jelek. Paham boten? Nah, sembayang sholat harus nutupi aurat. Itu artinya harus punya pakaian minimal 7, sarung 7, baju 7, kaos dalam 7, celana dalam 7, kopiah 7, sandal 7. Dan jenengan sholat ngau sarung sing 2 bulan durung dikumbah. Cap gajah duduk 2 bulan belum diumbah. Kelambine koko wis 2 tahun durung ganti. Sorbane pas waktu pilbub ada bagi-bagi sorban. Musolane alah wattnya listriknya 5 watt. Kelasane sowek. Jedingnya kok kosong, ciduknya bolong, ya Allah, masya Allah. Minyak wanginya misik, rokoknya jarum coklat, alas masya Allah. Sandale lili, kelambi itu ya kira-kira Hermes, Dormil. Dormil itu semeter 13 juta. Oh itu. Sepatu Hermes 45 juta. Ikat pinggangnya mawon merek Hermes 14 juta. Dasinya 5 juta. Minyak wanginya Hugo Boss sebotol 5 juta. Jo Malone 6 juta. Atau apalagi yang merek-merek. Ini dinikmati, dunia ini dinikmati, milik kita itu. Itu milik kita itu. Paham betul? Paham betul? Dunia ini milik siapa ini? Milik siapa? Kata Allah tadi milik siapa? Milik kita yang orang-orang Islam yang sholah-sholah niki. Sekarang malah kebalik. Yang sholah-sholah malah melarat. Masya Allah. Tasnya tas niku yang paling bagus mereknya Gucci. Utawa Hermes. Itu paling murah 75 juta. Paling murah. Merek Gucci itu. Barang kiai tasnya niku wono mereknya ngiringannya. Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Ya Allah, monggo, ayo kita dunia kita kuasai. Bukan kita materialis, bukan kita hubbud dunia, bukan. Tapi tadi tuh niatnya baik, caranya benar, tujuannya mulia. Betul nggih? Sesudah itu Nabi Muhammad napa? Wa yu'allimuhumul kitab. Baru setelah orang Arab bisa baca Quran, karakternya dibangun, karakter yang tadi itu dibangun, baru diajari skill, ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu setelah akhlak, ilmu setelah karakter, ilmu setelah akhlak, bukan akhlak dulu, bukan akhlak belakangan, ilmu dulu. Wah. Orang pinter, orang akil, orang alim, dia akalnya cerdas. Paham betul? Akalnya ingin merubah Pekalongan. Itu orang pinter itu. Saya akan merubah Pekalongan, membangun Pekalongan. Orang pinter itu cerdas akalnya.
Tapi kadang-kadang wong pinter sing akalnya cerdas nipu, bohong, korupsi, khianat, itu pekalongan betul ngoten lah. Kalau enggak ada itu pekalongan. Ngoten mboten. Orang yang cerdas yang punya kemauan saya akan merubah dunia. Saya akan merubah kehidupan, akan memajukan masyarakat. Pinter itu, cerdas dengan ilmu yang dia kuasai. Tapi wong pinter tok, sing pinter mawon lho nggih, sing cerdas mawon, kadang bohong, nipu, manipulasi, ngapusi, korupsi, nyolong. Mboten pekalongan, mboten nggih, mboten nggih. Mboten. Tapi kalau orang berakhlak tidak mungkin punya niat seperti itu. Kalau berakhlak tidak mungkin hatinya isinya khianat, suudzon, hikad, hasud, hubbud dunya, bakhil, takabur, sum'ah, ujub, riya, mboten bakal. Adawah, baghdha, mboten bakal. Orang akhlaknya baik itu. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat umat bangsa lah, martabat bangsa tergantung akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, martabatnya mulia. Kalau akhlaknya bejat, martabatnya hancur. Jadi yang mengangkat martabat umat bangsa ini akhlak, bukan agama. Bukan. Gak usah kaget. Agama belum tentu bisa mendongkrak martabat umat. Contoh, nah kalau contoh baru saya paham. Di Arab, Afghanistan, Irak, Suriah, Islam kabeh. Malah ahli sunnah kabeh. Ya ada Syiahnya ada. Perang terus wis 30 tahun. Podo Islame, podo Irake, podo Suriahe, podo Afganistane, akhlaknya hancur, martabatnya hancur. Paham betul? Jepang. Jadi orang Arab agamanya bener. Rukun imannya bener, syariatnya bener, sembahyang, sholat. Tapi bar sholat perang. Jamaah bareng, bubar jamaah perang. Untuk Irak terjadi ter-Irak. Sholat bareng, bubar sholat, yang satu ke selatan, yang satu rombongan ke utara, terus perang di Irak. Di Suriah, ya Allah, ada ISIS, ada Wahabi, ada Jamaatun Nasrah, ada Jamaah Takfir wal Hijrah, ada macam-macam, ada Takfiri, ada Syiah, ada Sunni, itu Irak itu, Iran, Suriah. Sudah 1,5 juta, 1,5 juta Pak. Wong Islam sing mati karepe dhewe. Kalau perang karo musuh tak karo Israel tak pantes. Korbannya korban lah kalau perang karo Israel. Perang karo koncone dhewe. Wis 1,5 juta. Akhlaknya bejat. Sekarang coba lihat Jepang. Agamanya enggak jelas. Yahudi bukan. Kristen sanes. Katolik dudu. Islam boten. Hindu sanes. Buddha bukan. Konghucu bukan, agama Sinto. Podo kadang kena agama Darmo Gandul, Gotoloco, Sabto Darmo, Sambelun, Subud. Agama lokal, animis. Tapi bermartabat, dunia semua hormat pada Jepang. Kenapa? Moralnya, budayanya mulia tinggi sekali. Tidak ada korupsi, tidak ada begal, tidak ada copet, tidak ada pemerkosa, tidak ada pelanggaran lalu lintas, tidak ada melanggar hukum, nggak ada di Jepang. Betul nonton Pak, disiplin betul hidupnya itu. Ya Allah, gaji besar, rakyat sejahtera. Di Jepang itu agamanya nggak jelas. Wong Arab sing agamanya jelas, paten-patenan karpe dewe, hukum tegak. Jadi sekarang ini Pak, minyak goreng tidak ada karena pejabatnya akhlaknya bejat. Pejabat yang korupsi akhlaknya bejat. Hakim yang tidak adil, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, akhlaknya, bukan agamanya, bukan. Ada hakim namanya Haji Abdullah SH.
sholat 5 waktu, tapi dia membenarkan orang salah, mengaku salah orang benar, bejat akhlaknya, bukan agamanya. Bermartabat buatan kata diriku? Tidak. Jadi yang mengangkat martabat itu apa? Akhlak. Maka Kanjeng Nabi niku dialem karo Gusti Allah bukan gantengnya, bukan ilmunya, bukan rajin ibadahnya, bukan, tapi yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Monggo syukur-syukur wong Pekalongan agamane bener, akhlake bagus. Akhlake bagus dari Pekalongan. Wong ono pringgo saya dereng akhlake. Alhamdulillah saya. Coba saya contohkan, kira-kira sama enggak coba. Saya pernah ke Australia tahun 2013. Setengah bulan di sana, ceramah muter-muter Brisbane, Sydney, Melbourne. Ketika mau pulang ke pasar di Sydney itu, kayak toko-toko kecil itu, warung-warung kecil, beli oleh-oleh, kaos, gantungan kunci, kenang-kenangan lah, pulpen. Nah, HP kulo ketinggalan. Sampai ke hotel, loh HP nggak ada. Ya udahlah, hilang ya wis lah, hilang ya wis. Malam jam 9 ada orang ngetok pintu teng hotel niku. Saya buka, petugas hotel dengan satu orang yang dari pasar mengembalikan HP saya. Australia itu. Nah, kira-kira kalau HP ketinggalan ono pringgo gimana kira-kira? Katanya akhlaknya baik katanya. Gimana sih? Agamanya baik. Wong ono pringgo agamanya bener. Ahlussunnah jamaah, salat maca Quran. Tapi ono HP ketinggalan kira-kira piye? Satu lagi contoh. Saya pernah ke negara Mali di kota Tembakto. Di nggone pesantren, nggone aulia, nggone ulama Tembakto itu. Bukan ibu kotanya, bukan ibu kotanya. Yang saya datangi memang kota Islam lah. Tidak ada rumah pintunya dikunci, tidak ada jendelanya ditutup, tidak ada mobil masuk garasi, tidak ada motor masuk ke halaman, ditaken nang pagar sepeda motor itu. Kira-kira di Uno Pringgon ono motor, sepeda motor teng dalan kira-kira piye kira-kira? Aman? Tenan? Padahal panjenengan agamanya bagus panjenengan. Ahli sholat, ahli maca Quran, ahli istighosah, ahli maulid Nabi, maca berjanji, tapi akhlak yang belum terbangun. Monggo nggih, saya yakin orang Wonopringgo insyaallah akhlaknya baik-baik semua insyaallah. Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Agama itu amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Agama itu amanah Gusti Allah, kepercayaan Gusti, titipan Gusti Allah sampean. Allah titip agama ya. Titip nih agama ya, dijaga itu agama dari langit, suci, sakral, muqaddasah. Isinya loro. Satu akidah, dua syariah. Apa isinya apa? Syariah. Akidah kita orang NU ikut Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Imam Asy'ari muridnya Imam Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali muridnya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim muridnya Abul Hudal Al-Allaf. Al-Allaf muridnya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham muridnya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid muridnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha muridnya Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali setelah Siti Fatimah wafat, kawin lagi, nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya anak cerdas namanya Muhammad, tidak berpolitik. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang istri Fatimah berpolitik. Kalau Muhammad ngajar mawon, ulama mawon. Muridnya banyak muridnya. Jadi ikut Imam Asy'ari berarti ikut Kanjeng Nabi. Muhammad Hanafiyah dari bapaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Kanjeng Nabi. Jadi kita ikut Imam Asy'ari berarti ikut Kanjeng Nabi. Imam Asy'ari ngarang kitab Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Al-Luma dan beberapa yang lainnya. Dua murid Al-Bahili, Ibnu Mujahid, nanti punya murid
Abu Bakar Al-Baqillani, kitabnya At-Tamhid, Al-I'jaz, Al-Bayan, antara lain kitab kata. Baqillani punya murid Imam Haramain, karangannya Latiful Isyarat, Asy-Syamil, Al-Arba'in. Imam Haramain punya murid Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, karangannya kata Bidatul Hidayah, Minhajul Abidin, Mishkatul Anwar, Madinah Ghori Ahli, Qasid Ta'iyah. Wah, banyak sekali. Puncaknya adalah Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali punya murid Imam Abdul Karim Syihrastani, punya karangan Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam, Al-Milal wan Nihal. Syihrastani punya murid Imam Muhammad bin Umar Fakhrur Razi. Saya lagi ngaji, lagi baca Fakhrur Razi tiap malam Jumat dan malam Senin. Tafsir yang paling sulit. Pakai online. Pengikutnya juta ribuan, 30.000 yang ngaji sama saya. Dari Mesir, dari luar negeri banyak, pakai online. Kalau yang ketemu sih cuma santri. Imam Razi karangannya kata Al-Matalibul Aliyah, Tafsir Mafathirul Ghaib, Ar-Ruh wal Nafas, dan banyak. Imam Razi punya murid Aduddin Al-Iji, kitabnya namanya Al-Mawaqif, 7 jilid. Al-Iji punya murid As-Sanusi, karangannya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi punya murid Ad-Dasuqi, karangannya apa? Hasyiah Ad-Dasuqiyah, Jauhar Tauhid. Al-Baijuri punya murid Al-Baijuri, Jauhar Tauhid. Al-Baijuri punya murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan karangannya Syarah Jurumiyah, Syarah Alfiyah, banyak sekali, Mutammimah. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat, karangannya Fathul Arifin. Khotib Sambas punya murid Muhammad Nawawi, Banten, karangannya kata yang terkenal Qurratul Uyun. Moco betul macam Qurratul Uyun. Wah, ketinggalan orang moco, ketinggalan itu. Posisi bagaimana kelonan itu ada di situ. Piye model-modelnya kelonan ada di sini, Qurratul Uyun. Ya, tafsir Munir, Syati Jandorori, Safina Sulam, Kenawawi Banten. Nah, Banten punya murid Mahfud Termas, karangannya namanya Manhaddawin Nadhar. Mahfud Termas punya murid Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan punya murid Hashim Asy'ari. Jadi panjenengan ikut Hashim Asy'ari berarti ikut Imam Asy'ari, ikut Imam Asy'ari berarti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, Hashim punya putra Wahid Hashim, Wahid Hashim punya putra Abdurrahman Wahid. Dan sampai sekarang kelanjutannya pengurus NU semuanya. Paham betul? Itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Lah, akidah Imam Asy'ari yaitu sifat 20. Nomor siji sifat wujud, nomor siji. Padahal di Quran nggak ada. Monggo tanggal sing hafal Quran, kalau betul hafal Quran, kalau betul. Onora ayat sing innallaha wujud, betul wonten. Nek sami'an basira, sami'un basir, qadirun hakimun, rahimun rahmanun, ghafur, wonten niku. Tapi wujud betul wonten. Nggih mboten, sing hafal Quran sinten hafal Quran? Betul nonton kan? Innallaha wujud. Ora ono iku. Tapi Imam Asy'ari karena ngeman karo umat Islam, ngeman kali kula, menetapkan sifat nomor 1 sifat wujud. Imam Asy'ari bola-bali maca Quran, boleh sifat wujud betul wonten. Kenapa? Karena Imam Asy'ari niki, karena sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Lah paham orang? Kita ini tidak ada sebenarnya. Kita ini Adam mahd. Contoh, domir, kata ganti pronoun. Bahasa Arab, ana, anta, huwa. Aku, engkau, dia. Ana Sa'id, ana Ahmad, ana Abu Bakar. 80 tahun.
paling lawas 100 tahun lah, 100 tahun wis, 100 tahun paling lawas. Mati kabeh bakal. Tinggal ana satu, anta satu, huwa satu yang tidak akan mati, yang tidak akan hilang, yang tidak akan yang bakok. La ilaha illa ana, la ilaha illa anta subhanaka minadh dhalimin, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi yang sebenar-benarnya aku, yang sebenar-benarnya kamu, yang sebenar-benarnya dia adalah paham. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ono ora kayak ngajari ngeten teng Pekalongan wonten mboten ngeten. Jadi kita ini sebenarnya tidak ada. Hanya dipinjemin 80 tahun. 90 tahun wis mati semua. Anak Hasan, anak Abu Bakar, anak Fatimah, aku Hasan, aku Abu Bakar, aku Fatimah, aku Said. Gak ada semua nanti. Tinggal anallah. Engkau Hasan, engkau Ahmad, engkau Toto, engkau Afandi, engkau Fatimah, engkau Zainab, mati semua, tinggal antallah. Dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Khalid, dia Fatimah, dia Zainab, dia Tuti, mati semua, tinggal huwallah. Paham? Maka yang ada hanyalah yang ada, yaitu Allah. Ayo bareng-bareng muni ben paham yuk. Kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Lapal ada itu durung ono, Allah wis ono gitu loh. Lapal ada, lapal wujud, bahasa Arab wujud lah. Lapal ono, lapal ada, lapal wujud, sedurunge ono, gua Allah wis ono. Paham mboten? Jadi yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada. Ahmad ada di masjid atau Ahmad tidak ada di masjid. Kita menggunakan kata ada atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Halah. Harus paham nih, harus paham ini. Akidah Imam Asy'ari nih. Katanya di sini oleh jamaah. Kok di YouTube ada dipotong omongan saya ini. Allah tidak ada. Nah itu ya saya. Wong goblok dilayani sangat angel. Orang sang layan wong goblok. Sekarang agama nomor 2 apa? Syariah. Katakanlah kita ikut Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nama Imam Syafi'i itu. Menurut Imam Syafi'i, kita ini tidak cukup dengan Quran dan hadis. Imam Syafi'i jawab surate pertanyaannya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi ini takon Imam Syafi'i kirim surat, Syekh bagaimana cara memahami agama Islam, syariat Islam. Imam Syafi'i panggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Naktub ar-risalah. Ayo kita gawe surat yuk. Balesi pertanyaan gubernur. Imam Syafi'i yang ngendikan, Rabi' yang nulis. Terjadi suratnya itu 300 halaman. Surat Imam Syafi'i ini itu namanya ar-risalah. Awal mula ada ilmu usulul fiqh. Menurut risalah Imam Syafi'i, niki ringkas mohon niki, rinci 3 tahun ya Allah. Aku iso ngene 3 tahun kok. Kaenakan banget jenengan. Ringkas mawon. Orang ingin paham agama Islam pertama harus Quran. Tapi tidak semua dalam Al-Quran ada. Dan ayat Quran macam-macam. Muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, hakiki, majaz, am, khas, nasikhah, mansukhah. Diterangkan kalau Syafi'i kabeh rinci niku. Wis saya cerita ngeten lah, ringkasnya ngeten pun. Quran perintah salat. Aqimus shalah, aqimus shalah, aqimis shalah, yuqimunas shalah, aqamus shalah. Musallin
Quran itu sampai 62 kali. Barang siapa tidak sholat masuk neraka. Tapi Quran boten wonten ayat Quran sing nerangaken sholat iku ping piro. Jenenge opo sholat iku boten wonten Quran. Boten wonten penjelasan sholat itu 5 kali khamsa marot. Namanya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten Quran? Wonten boten? Orang sejauh orang tahu maca Quran. Maca Quran kulhu kalau falak nas tahlilan. Nek panjenengan maca Quran dari awal sampai akhir, ora ono ayat nerangkan salat iku ping 5. Namanya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boten wonten. Wontene teng hadis. Maka tidak cukup dengan Quran, harus berpegang pada hadis. Hadis ada mutawatir, ada hadis masyhur, hadis aziz, hadis ahmad. Hadis ahad itu kalau dari matan. Kalau dari sisi sanad ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sahihnya lidatih dan liwairi, hasannya lidatih liwairi, dhaifnya muallal, mungkar, makdzub, matruk dan sebagainya. Ini kiai kudu iso ngene kiai masyaallah. Ora cukup ijtima'ul ulama 212. Itu bukan ijtima'ul ulama itu jima'ul ulama itu. Di hadis ada furidat alaikum khamsu maktuba adz-dzuhr wal 'asr wal maghrib wal isya wal fajr. Salat sing wajib iku ping 5. Hadis niku bukan Quran. Zuhur, asar, maghrib, isya. Pun paham? Di hadis tidak menjelaskan prakteknya salat. Caranya piye? Aku suruh wis salat itu ping 5. Jenenge zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lah caranya salat piye caranya? Boten wonten hadis menjelaskan caranya salat, itu namanya ilmu fikih namanya. Ilmu fikih itu karangane ulama, karangane imam mujtahidin, ilmu fikih itu. Jadi kita bisa salat kalau kita ikut Imam Syafi'i. Kalau ikut Syafi'i nggak bisa salat. Kalau ada orang salat ditanyai dari mana ente belajar salat? Wah ini saya dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Wallahi bohong. Tempeleng lah kira-kira. Kalau dia jawabnya, saya nggak taklid, tapi saya ikut orang tua. Ya itu namanya taklid goblok. Ikut orang tua kamu, orang tuanya dari kiainya, mentok Imam Syafi'i. Bon. Produk para ulama, produk akale ulama melahirkan namanya ilmu fikih. Jadi kita nggak bisa sholat kalau tidak kita ikuti ijma'ul ulama. Paham betul? Ini contoh ben cepet lah. Wes, ada orang sholat ngakunya nggak taklid langsung pada Syafi'i. Dari mana? Langsung dari Quran. Dari mana? Dari Quran hadis. Hadis yang paling hebat siapa? Oh Imam Bukhari. Imam Bukhari paling nomor 1. Ya aku ya roh lah, maksud aku roh. Hadis paling hebat itu hadis Imam Bukhari. Tapi ente tidak tahu. Saya tahu Imam Bukhari ahli hadis nomor 1. Tapi ente nggak tahu Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 itu taklid pada Imam Syafi'i. Paham betul? Ya sudah, saya ikut Imam hadis Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ibnu Rahaweh. Ibnu Rahaweh muridnya Syafi'i. Ya sudah, saya ikut Imam Turmudi. Turmudi itu muridnya Imam Hasan, Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Syafi'i. Ayo, mau apa lagi? Mau apa lagi? Kita tidak bisa sholat. Sholat mau baru sholat ini, belum yang lain-lain. Kalau kita tidak ikut ijma'ul ulama. Sedikit kias. Kalau nggak pakai kias, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh, kias burhani. Kias ada 9. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syari, ikna'i. 2 saya contohkan. Kias burhan. Sabu-sabu halal nopo haram? Jawab, halal nopo haram? Saya berani mengharamkan. Di Quran ada? Di Quran wonten inna sabu wonten?
Atau bahasa Arab dia bahasa Arab. Innal mukhaddirati haram. Wonten ayatnya wonten. Kok bisa ngaram ke? Nganggo otak dong. Analogi namanya. Kias namanya. Dikiaskan pada khomer. Khomer di Quran ada, haram hukumnya. Innamal khomru wal maisir wal ansab wal azlam rizum min amali syaitan fajtanibu. Khomer haram. Nah ini barang ini, sabu-sabu ini podo karo khomer, sama-sama memabukkan. Itu namanya kias, sama-sama itu loh. Sama-sama memabukkan. Hadza muskirun wa kullu muskirin haram wa kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haram fahadza haram. Setiap ini barang memabukkan, setiap memabukkan berarti khomer, setiap khomer haram. Berarti ini barang kias burhani namanya. Kias aulawi. Nomor 2. Nempeleng ayah ibu boleh tidak? Ayah ibu tak pukulin boleh tidak? Jawab boleh tidak? Quran nggak ngelarang tuh. Saya berani ngelarang. Quran bukan ngelarang. Quran bukan ngelarang sampean mukuli ayah ibu, nggak ngelarang nggak. Yang dilarang oleh Quran, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar karo wong tua dan jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah langsung tempelin aja, nggak usah ngomong. Nah harus pakai kias, namanya kias aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih namanya kias lebih-lebih namanya. Kias apa namanya? Lebih-lebih aulawi, lebih-lebih nempeleng. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Wala taqrabu. Sing dilarang apa yo? Dilarang apa ini? Mendekati. Lah zinanya. Zinanya lebih-lebih. Jadi gitu ah. Mendekati zina haram, zinanya lebih-lebih. Aulawi namanya. Ini pakai kias. Coba kalau nggak pakai kias, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka agama amanah kepada kita semua. Agama 2 isinya yaitu akidah dan syariah. Nahdlatul Ulama berakidah ahli sunnah wal jamaah, bersyariah juga ahli sunnah wal jamaah. Ikut NU. Kalau pesantren kan anak jangan aneh-aneh. Sing jelas mawon Lirboyo, Ploso, Tegarrejo, Sarang, sing jelas kempek, kemonggo kempek, buntet, babakan. Jangan as-sunnah. Az-zaitun, malah masya Allah. Eman-eman, mau sampean ngongkosi anak entek akeh pulang dari zaitun, maulid Nabi bid'ah. Nah ini, ziarah kubur musyrik, tawassul sesat, rugi panjenengan. Duitnya metu anaknya, jadi melawan orang tuanya atau merusak tatanan yang sudah ada. Maulid Nabi itu sunnah. Sekali lagi. Maulid Nabi itu sunnah ada 3. Sunnah qauliyah yang disabdakan oleh Rasulullah, sunnah fi'liyah sikap dan perilakunya Rasulullah, sunnah takririyah apa? Sing ngendikan dudu Kanjeng Nabi, sing lakoni dudu Kanjeng Nabi, tapi oleh Kanjeng Nabi dibenarkan, mendapat legalitas. Coba bahasa sekarang. Jadi sunnah namanya. Jadi sunnah. Contoh Maulid Nabi. Ada orang datang baca syair, muji Kanjeng Nabi, sahabat semua mendengarkan, Kanjeng Nabi tersenyum. Ada lagi datang muji Kanjeng Nabi, Sofia binti Abdul Thalib, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Thabit. Banyak pemuji-pemuji Kanjeng Nabi ini. Di antaranya yang terkenal Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Datang menghadap Kanjeng Nabi, punya syair dibaca muji-muji Kanjeng Nabi, sahabat semuanya diam mendengarkan. Innar rasula la sayfun yustadau bihi
Muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhum min nasji dawuda fil hayja sarabilu bidun sawabihu qad syukkat laha halaku ka'annaha halakul qaf'ai majdulu la yafrahuna idza nalat rimahum qauman walaysu majazi'a idza nilu la yaqa'u tanu illa fi nuhurihim wa ma lahum an hiyadil mati dan seterusnya lah. Kalau tak waca sampai subuh apa kali. Rasulullah sungguh orang mulia, orang agung, bagaikan pedang yang tajam, berwibawa, yang mampu memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kesesatan. Walah aja dipuji Kanjeng Nabi niku. Mboten nglarang, jangan muji-muji saya bid'ah, mboten niku. Mboten. Malah si pemuji namanya Ka'ab ini diberi hadiah selimut yang lagi diagem. Kanjeng Nabi lagi nganggo selimut lurik-lurik selimutnya. Harganya 150.000 di pasar. Made in Cina itu loh, sing nganggo spray itu loh, nganggo spray ini kok. Bahasa Arabnya selimut lurik-lurik burdah. Bahasa Arabnya selimut polos batoniyah. Muttaqiina ala furushim batainuha selimut polos. Tapi nek selimut lurik-lurik burdah. Kanjeng Nabi ridho, Kanjeng Nabi seneng mendengarkan pujian, ngwehi hadiah selimut lurik-lurik burdah. Sing ora percaya ayu karo aku lunga pergi ke Turki, masuk museum Topkapi di Istanbul, masih wonten, masih wutuh burdahnya Kanjeng Nabi yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujiannya. Ayo ke Turki kalau kuro, tiket tuku dewe. Maksud masih wonten. Percaya silahkan, enggak silahkan. Jadi Maulid Nabi itu sun apa? Lupa sudah, masya Allah. Sarapan ikan asin ini ya, orang cerdas lah. Sarapan telur, madu, susu, ini sarapan ibu. Sarapan ikan asin, masya Allah. Ini Cirebon jadinya semayi, seperti itu apa? Ngerti sebenarnya semayi. Ampas klopo diolah lagi itu jadinya semayi, apa nangen di sini. Niku nih dipakan kena anak orang cerdas ibu saya ibu. Klopo si jupuk sarinya masih di kasih mecin, kasih garam, bawang, berambang, dimakan ke anak panjenengan. Ampas kelapa, kira-kira bisa cerdas bener kira-kira bisa. Dia boten. Kulo mbiyen ali boyo kangkung terus mangane. Makan pagi kangkung, makan siang kangkung, makan malam kangkung. Sampai muka saya berarti mirip kangkung barangkali. Tapi mboten kalah niku karo sing mangane telur, mangane madu waktu lirboyo. Masya Allah. Pun. Jadi sunnah takri bukan bid'ah. Ada lagi tawasul. Ada suku Mudor, kecamatan lah suku gampangane kecamatan Mudor wis. Sak kecamatan niku mencaci maki Kanjeng Nabi kabeh. Kabeh mencaci maki Kanjeng Nabi. Muhammad Majnun, Muhammad Kahin, Muhammad Syair, Muhammad Sahir, tukang sihir, paranormal Muhammad itu. Baca hal-hal yang ngarang-ngarang ngawang-ngawang. Pun Kanjeng Nabi nyupatani, Pak. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah tahun-tahun suku Mudor seperti tahun-tahunnya Nabi Yusuf. Napa? Paceklik pitung tahun. Betul. Suku Mudor 7 tahun, gak ada gandum, gak ada pangan, gak ada air, gak ada hujan. Sudah 7 tahun datang ke Madinah rombongan tokoh-tokoh dari suku Mudor dipimpin oleh Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari suku Mudor. Kaget Kanjeng Nabi. Biasanya cimaki usai rene. Ada apa ente? Ada apa ente kesini nih? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli
Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adrau tudmi lithatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi 'anit tifli. Wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil amiyyi wal ilhizil fasli. Fa anta lidinina wa anta lidunyana tu'ammalu lid dunya walil akhiril fasli. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa sampai ke sini nih? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati litarhamana. Kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Kanjeng Nabi mboten ngomong, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Mboten niku. Mboten niku. Litarhamana. Atainaka nasku hittatan jalam sab'i sinin. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Jangan mengadu sama saya, pada Allah sana. Jangan lewat saya, langsung Allah. Kalau lewat saya musyrik, boten niku. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang bibirnya pecah karena gak minum. Ibu-ibu yang menyusui anak ditinggal karena gak keluar air susunya. Pemuda yang gagah perkasa sekarang menjadi lemah lunglai karena kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali handol. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handol, rumput yang tumbuh di padang pasir yang rasanya pahit itu. Oleh karena itu, tolong Muhammad, fa anta lidin wa anta lidunyana. Urusan agama, urusan dunia, saya minta tolong kepadamu. Lana minka fi hisabi syafa'atun. Kami harapkan syafaatmu Muhammad. Kanjeng Nabi lajeng donga, Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala halakin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat, hujan bawa berkah, jangan hujan bawa malapetaka. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Percaya mboten? Percaya mboten? Jadi minta tolong Kanjeng Nabi itu, tawassul dengan Kanjeng Nabi, sunnah apa bid'ah? Dibenarkan oleh Rasulullah, enggak dilarang. Ada yang tanya sama saya setelah saya ceramah begini, ente dari mana sih itu cerita begitu? Dari buku tarikh. Saya baca buku tarikh enggak ada itu. Buku tarikh ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Terjemahan 35 halaman yang enggak ada, goblok. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnil Athir 13 jilid. Tarikhul Umami, Tarikh Umam lit Tobari, Imam Tobari 10 jilid. Fajrul Islam, Duhal Islam, Dzurul Islam 8 jilid. Tarikh Hadrah Islamiyah Ahmad Syalabi 9. Baru tahu ada cerita seperti ini. Ente bacanya terjemahan Khulasatu. Ya Allah, Masya Allah. Jenggotan terus ndowo. Mila monggo, pendidikan harus kita kembangkan. Jangan ketinggalan. Di era digital, nanti semua itu pakai digital semua, Pak. Belanja digital, pakainya HP semua, iPhone semua nanti pakainya itu. Beli tiket, bayar listrik, bayar no pemawon. Nanti semua pakai WhatsApp semua nantinya. Sekarang kantor pos ora payu, kantor pos surat salam terpayu, semua pakai WA semua. Nanti lebih dahsyat lagi kesananya. Namanya revolusi 4.0 nih namanya. Mari kita jangan ketinggalan, santri jangan ketinggalan. Lah Kanjeng Nabi setelah mendidik ilmu pengetahuan baru wal hikmah. Sahabat orang Arab, sahabat dididik dengan wisdom. Wisdom itu apa? Nurun ya mubashir yakdzifullahu ala qalbi man yasha. Hikmah itu adalah langsung direct, langsung cahaya dari Allah. Itu namanya hikmah. Contoh Sayyidina Umar dapat surat dari gubernur Mesir. Amir Mu'minin, assalamualaikum. Dulu sebelum agama Islam datang, kalau sungai Nil surut airnya, itu pertanda minta tumbal.
tumbalnya perawan cantik, diberi perhiasan lengkap, dilempar ke sungai, nanti airnya datang hanyut ke bawah air. Dulu sebelum Islam. Sekarang sudah Islam bagaimana? Ini sungai Nil lagi surut ini, nggak datang airnya. Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen, kirim surat kepada sungai Nil. Saudara sungai Nil, kalau kamu mengalirkan air lillahi ta'ala, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal gadis cantik, nggak usah ngalir, saya nggak butuh kamu. Dilempar ya sana ya, dilempar bawa ke Mesir ya, dilempar ke sungai Nil, datang airnya sampai sekarang nggak pernah asat. Niku karomai Sayyidina Umar, sampai sekarang nggak pernah surut sungai Nil itu, berkat suratnya Sayyidina Umar. Gus Dur jalan-jalan gerak badan pagi, mampir ke rumah saya, minta air putih, minta roti, tidur, ngorok lah. Saya buka AC, ngorok 20 menit. Tiba-tiba bangun, ada saksinya, saya bukan ngomong bohong. Namanya Ulil Absor, saksi dokter Ulil Absor, sekarang sudah dokter. Mengko Kang Said sampean dadi ketua umum PBNU nek wis umur 56. Betul Pak, saya di Makassar umur 56 tahun. Sebelumnya saya kalahkan dari Boyo. Itu 56 tahun jadi ketua umum PBNU. Gus Dur sudah ngendikan. Dari mana itu? Dari mana itu? Nurun mubashir yakdhifullah ala qalbi man yasha. Pon, setelah sakit dari rumah sakit, di rumah masih agak sakit. Di dalam kamar ada saya, Saifullah Yusuf, Muhaimin, Pak Cekrawardaya, Menteri Koperasi, ada Pak Wisnu, mantan Ketua Golkar Jawa Tengah. Sekarang Ketua mantan Jawa Tengah. Waktu itu belum jadi Ketua Golkar belum. Kita ngobrol pelan-pelan, Gus Dur lagi ya setengah sare lah. Tiba-tiba duduk, mengko aku jadi presiden. Kita orang 5 ini kaget. Ini Gus Dur udah konslet ini. Orang waras Gus Dur ini. Masih Pak Harto Pak. Bukti mboten jadi presiden mboten. Ini dari mana itu? Ada main bola Prancis lawan Spanyol. Kita nonton, saya Muhaimin, Saifullah Yusuf, waktu itu di Ciganjur, nonton TV. Gus Dur mboten ningali, mboten nonton nang mirengaken mawon. Iki bakal Prancis menang 1-0 iki. Tenang. 1-0 tenang sing menang Prancis. Ngoten namanya wal hikmah. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Muga-muga di Pekalongan masih banyak sahibul hikmah, ashabul hikam, ashabul hikmah yang mendapatkan nurun mubashir minallah ta'ala. Bukan dari belajar, bukan dari ngaji, bukan dari baca buku, bukan, tapi langsung dari Gusti Allah melalui khawatir malakutiyah. Khawatir ono papat, krentege ati niku wonten papat, krentege ati niku. Khawatir ilahiyah namanya hidayah, khawatir malakutiyah namanya ilmu laduni misalkan, ilham, khawatir nafsaniyah namanya hawajis, hawa nafsu, khawatir syaitoniyah namanya wasawis godaan. Pun ngoten mawon, ringkes mawon pun. Ini terangkan ya sawunge mboten entek niki. Muga-muga pesantren Sabil Mukhtar semakin maju ala barakatillah wa riayati wa taufiqih. Mudah-mudahan Nyaitin diberi kekuatan zahir batin memangku atau isyraf membimbing pesantren menika. Mohon dukungan dari masyarakat sekitar, mohon dukungan dari para ulama-ulama yang lain agar pesantren semuanya mendapatkan kemajuan, mendapatkan kesuksesan dalam mendidik anak didiknya. Hanya pesantren yang bisa menjaga akhlak, yang bisa menjaga akhlakul karimah, hanya pesantren. Jangan harap akhlak akan terbangun dari luar pesantren. Pesantren bagaikan Siti Asiyah. Siti Asiyah, Musa cilik. Musa sing kawit bayi teko nang remaja gede. Urip nang jero istana Firaun. Isine kufur, fujur, fasik, mungkarat, maksiat, isine istana Firaun niku. Nggih mboten? Tapi Nabi Musa setelah besar tidak menjadi kafir, tidak menjadi musyrik, tidak pelaku maksiat, tidak pelaku mungkarat. Kenapa? Dididik oleh imro'atun salihah abidah mukhlisah Siti Asiyah.
yang lain melakukan kemungkarotan, kemaksiatan, kemusyrikan, kekufuran. Nabi Musa tidak, bahkan nanti jadi nabi berkat didikannya satu orang namanya Asia. Begitu pula masyarakat kini, pesantren bagian Siti Asia, kanan kiri mau tawuran, mau narkoba, mau LGBT, karep-karep kono lah, mau pelacuran, karep-karep kono. Pesantren bagaikan Siti Asia yang akan mendidik anak-anak tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Ngoten nggih? Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah wallahul muwaffiq lakumit thoriq. Sekalian donga, jadi sing tuwa ndonga. Tuwa pundi kula jenengan? Tuwa pundi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu fariju bil kurab wa tuqadda bil hawaij wa tunabil ghaib wa husnul khatimah sasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adad kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa tahfadhuna wa iyyahum minal mihani wal fitan wa taj'alna wa iyyahum min ibadikas sholihin. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'izzi min 'arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa fadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammati lati la yujawizuhunna bar wala fajir ya akrul akramin ya hasib ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min qasidina wal akhirah. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil nufusi khatarat wala fil uyuni hadat wala fil asjari waraqat wala fil asami harakat illa wahya bika arifat walaka musyahidat wa alika dalat wa fi mulkika mutahirat fabil qudratil lati sakharta biha ahla ardi was samawat sakhir li hadzal ma'had sabilul mukhtar qulubal makhluqat sakhir nahdlatul ulama qulubal makhluqat sakhir lana qulubal makhluqat rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimatan la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir wal yatalattaf ala yash'uranna bikum ahada dzalika liman khasya rabbah rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin bi ummi alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.